Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Ridhaul Albab tentang iman. Sebagian ahlul ilm seperti Al-Hijawi rahimahullah menyebutkan permisalan iman, beliau sebutkan seperti suatu kota yang dibentengi dengan 5 benteng dari batu, yang kelima dari batu bata, yang di dalam benteng tersebut berjaga-jaga mulai dari yang paling rendah dari batu bata. Mereka siaga, tidak ingin musuh masuk dan merusak benteng yang pertama ini. Karena kalau mereka lengah, jika mereka teledor, watakmu, sifatmu yang jelek dibenahi, akhlakmu yang kurang baik dibaiki, maka aman yang berikutnya, sunnah-sunnah, yang wajib, yang ikhlas, dan yang yakin. Tapi kalau dari adab ini kamu abaikan, jelek, rusak, akhlakmu buruk, kamu tidak benahi, dengan mudah musuh, terutama syaitan, akan merusak benteng yang berikutnya, yang sunnah-sunnah. Kamu akan dibuat teledor dan gampang-gampangkannya. Sunnah kamu gampang-gampangkan, berikutnya yang wajib juga akan kamu gampang-gampangkan, gitu seterusnya. Maka tidak boleh ada yang dianggap remeh. Intinya itu dalam perkara agama, sekecil apapun kejelekan harus diperjuangkan untuk ditinggalkan. Kita bersungguh-sungguh menjauhinya. Jangan sepelekan karena kecil ini gampang. Jangan dilihat kecilnya perbuatan, tapi lihat besarnya yang kau maksiati. Qala minas sunnatil gharra au min kitabi man taqaddasa an qaulil huwati wa juhadi wa min qauli ahli ilmi min ulama'ina a'immati ahli silmi min kulli amjadi. Minas sunnah as-sunnatil gharra, dari sunnah gharra, ini yang suci atau yang mulia, yang punya keutamaan besar. Ya, sunnah itu sifatnya suci dan mulia, seperti yang Rasulullah sebutkan dalam hadis, taraktukum ala baydha naqiyah lailuha kanahariha. Aku artinya Allah disucikan, maha mulia, dari ucapan mereka yang mengingkari rububiyahnya, mengingkari dan menolak sifat-sifatnya, terlebih mengingkari uluhiyahnya, bahwa dia satu-satunya yang berhak dan boleh dituhankan, disembah, subhanahu wa ta'ala.
Dalam hal ini Allah sebutkan di dalam Quran, karena tadi dikatakan qaul man taqaddas, ucapan kitab, ini Quran, ucapan yang maha suci. Di Asy-Syura 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai' menafikan adanya kesamaan antara Allah dengan makhluknya semua secara umum. Laisa kamitslihi syai'. Yang semakna dengan ayat ini semuanya mutlak, umum. Allah sebutkan lagi di surat Maryam, hal ta'lamu lahu samiyya. Bentuknya pertanyaan, tapi itu penetapan maknanya. Adakah kamu tahu ada yang serupa sama dengan Allah SWT? Ditanyakan karena memang nggak ada. Itu penafian maknanya. Juga Allah sebutkan itu di surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak satupun yang sekufu dengannya, sebanding. Gak ada yang sama seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian semuanya mutlak, dan memang mutlak umum. Maha mendengar, sami, basir, maha melihat. Allah tetapkan kalau dirinya mendengar dan melihat. Rahasianya para ulama sebutkan, kenapa dua sifat ini yang disebut? Setelah Allah katakan tidak ada yang sama dengan Allah, laisa kamitslihi syai', mutlak, nggak ada yang sama. Kemudian Allah katakan namun dia maha mendengar, maha melihat. Sirnya, rahasianya terletak pada fakta bahwa setiap yang hidup, sifat yang menyatukan dan menyamakan mereka semua yang hidup dan bernyawa, dua ini. Yang lain mungkin hanya ada di makhluk ini, nggak ada di makhluk itu. Ini ada di situ, ini nggak ada di situ. Yang kaki 4 yang begini, kaki 2 tidak, yang terbang begini, yang di air begitu, dan seterusnya. Tapi sifat yang menyamakan hampir semua makhluk hidup bernyawa, dua ini, mendengar, melihat. Bahkan dikatakan tidak ada makhluk hidup bernyawa yang tidak mendengar dan tidak melihat. Allahumma, kecuali disebutkan sedikit dan itu nggak ada nilainya, nggak teranggap. Disebutkan seperti ular. Ular itu hanya melihat, dia nggak dengar. Kamu teriak, kamu pukul barang sekenceng apa, dia nggak dengar. Dia hanya melihat dan memainkan apa istilahnya, naluri atau apa, dengan dia menjulur-julurkan lidahnya, itu yang dia pakai untuk mendeteksi ada lawan, ada yang bahaya, ini itu. Mendengar dia tidak. Ala kulli hal, hanya itu. Kira-kira semua makhluk hidup bernyawa
pastilah mendengar, melihat. Berarti ayat ingin mengajarkan itu sifat yang menyamakan semua yang hidup. Mendengar, melihat. Dan Allah menetapkan dirinya melihat dan mendengar. Itu pun laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan yang lain, dengan selain dirinya. Maka pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluknya. Penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluknya. Itu maknanya. Makanya disebutkan mendengar, melihat. Sama-sama makhluknya juga mendengar. Makhluknya juga melihat, tapi jauh beda. Laisa kamitslihi syai'. Seperti kaidah pertama yang ayat ajarkan. Tidak ada yang serupa sama dengan Allah. Ya bagaimana sama kamu bayangkan, kamu perhatikan ucapan Aisyah. Saat Khawlah, Mujadilah, ya, mengeluhkan suaminya ke Rasulullah SAW. Ya, kadang di sisi lain dari suluk ada suami yang seperti itu. Dia bilang, ya Rasulullah, dia renggut kegadisanku. Ya, dulu waktu nikah kan muda dia ambil, mungkin masih usia belasan tahun. Kamu sebagai suami menikahi istrimu, masih seger-segernya, cantik-cantiknya. Walhasil berjalan kehidupan rumah tangga sampai sekarang usia mungkin 40, mungkin 50. Ini namanya manusia, makhluk. Mulai keriput, mulai sakit-sakitan mungkin, mulai ini itu, bosan atau mulai tumbuh ketidaksenangan setelah kamu renggut manisnya, gitu. Sepah sekarang kamu mau buang, maka suaminya mengatakan kepada dia, anti alayya ka dhahri ummi, kamu seperti punggungnya ibuku. Artinya dia nggak mau menjimai. Layaknya ibu kan nggak boleh dijimai anaknya. Nah, istrinya mau diperlakukan begitu, didolimi. Dia juga manusia, dia punya syahwat, dia punya birahi. Terus dicampakkan begitu saja hanya karena sudah tua, sudah ribut. Kamu menikmati dia mungkin 20 atau lebih, 30 tahun bersama dia. Sekarang aja sudah tua kemudian kamu mau campakkan begitu. Kesal dan sakit hati. Kemudian dia keluhkan ke Rasulullah SAW ucapan suaminya ini. Dihar namanya. Walhasil syahid itu terjadi di rumah Aisyah. Perbincangan atau keluhan Khawlah ini kepada Rasulullah SAW. Rumah Aisyah kamu tahu kan kecil sekali, sempit sekali. Radhiyallahu anha dengan segala kesederhanaannya. Terbukti kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, kan kalau beliau sujud disentuh kakinya Aisyah, sehingga dilipat kakinya, ditekuk gitu. Rasulullah sujud, nanti beliau berdiri lagi, Aisyah selonjorkan lagi kakinya. Sempit sekali rumahnya. Di situ rumah Aisyah. Nah, di situ Khawlah. Di samping Aisyah, kata Aisyah, demi Allah, samar bagiku apa yang Khawlah sampaikan ke Rasulullah, karena aib kan betulnya. Itu rahasia rumah tangga, suami istri, tapi mau tidak mau dan syariat membolehkan
orang mengadu, tanya fatwa, minta bimbingan, boleh. Tapi karena itu aib rumah tangga, rahasia, ya kaulah berbisik-bisik ke Rasulullah SAW. Aku dengar suara tapi aku nggak jelas apa yang diomongkan. Kamu kalau ada orang bisik-bisik di sebelah kamu, yang kamu dengar cuma desisan suara kan? Nanti kita kamu dengar ini orang bicara memang, tapi apa yang disampaikan kamu nggak paham, nggak tahu. Nah itu yang Aisyah katakan, aku dengar, rumahnya sempit sekali. Aku dengar kaulah menyampaikan sesuatu, tapi aku nggak paham. Disampaikannya Aisyah, Allah yang di atas langit tanah menurunkan ayat di Mujadilah. Qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Maha mendengar pernyataan wanita ini yang mengadukan suaminya padamu, dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua, Khawla ini dengan Rasulullah SAW. Allah mendengar. Aisyah di sampingnya nggak dengar, cuma dengar ada suara kayak tadi, tapi apa yang diomongkan dia nggak paham. Lalu seperti itu bagaimana mau disamakan? Jauh. Mendengar, ketika Allah katakan dirinya Sami', Maha mendengar, bukan sekedar mendengar, tetapi memahami, tahu betul segala doa, ucapan, ujian hambanya kepadanya dengan ribuan bahasa yang ada. Berapa banyak hamba Allah yang muslim? Orang tuanya yang sedang operasi, yang satunya di sebelahnya minta sama Allah agar anaknya diberi hidayah karena nakal atau apalah, kena narkoba, alhamdulillah. Yang satunya minta rizki, yang satunya terlilit hutang, minta dibantu, yang satunya masalah ribuan kasus. Sekali lagi dengan bahasa yang berbeda-beda. Allah ngerti semuanya. Orang kalaupun menguasai sekian bahasa, pinter-pinternya orang sudah, anggap tak ada atau tidak, tapi misalnya anggap ada orang menguasai 10 bahasa asing, pinter Masya Allah sudah, Inggris, Cina, Jerman, Arab, apalagi gitu. Suruh 10 orang duduk di depan dia. Ini dengan bahasa Arabnya, ini Cinanya, ini Inggris, itu Jerman. Dalam satu waktu suruh 10-10-nya berbicara dengan tema yang berbeda-beda, nggak sama. Ini satu orang ini suruh denger, lalu suruh tanya, Cina bicara apa? Yang bahasa Inggris ini ngomong apa? Pecah kepala dia. Hatta dia menguasai. Tapi satu waktu, itu baru 10 orang. Kif kalau 100, kif kalau 1000.
mendengar, memahami, tidak hanya itu, mengabulkan, memenuhi permintaan dan hajat hambanya. Itu yang kita ucapkan saat kita i'tidal. Ketika kita bangkit dari rukuk, kita baca apa? Sami Allah liman hamidahu. Sami Allahu liman hamidah. Maknanya, semoga Allah mendengar hambanya yang memuji dia. Yang dimaksud, semoga Allah mendengar, Allah mengabulkan. Karena doa itu salah satu dari 3 bentuk. Bisa doa itu permintaan langsung, ya kita minta, ya Allah, rahmati aku. Doa. Yang kedua, dengan pujian. Kita memuji Allah. Dengan kita katakan, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Kan kita puji Allah. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, yang maha merahmati. Ya maknanya itu doa, kita meminta rahmat kepadanya. Walaupun bentuknya pujian kita. Yang ketiga, pengakuan. Itu doa. Yang ngaku, seorang hamba mengaku di hadapan Allah, Ya Allah, aku melakukan banyak dosa. Ya Allah, berapa maksiat aku kerjakan. Maknanya kamu meminta ampunan kepada Allah, itu doamu. Bentuknya pengakuanmu. Pujian. Tadi di dalam sholat kita banyak memuji Allah. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mengabulkan sholat kita ini, dikabulkan, diterima di sisinya, dan itu tujuannya. Dan segala yang kita panjatkan, kita minta kepadanya di dalam sholat itu agar dikabulkan olehnya. Intinya kita ingin menjelaskan jauhnya perbedaan. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia maha sempurna. Kalaupun manusia atau makhluk mendengar, ada batasannya kan? Paling jarak berapa meter kita bisa dengar. Kalau orangnya sudah di warung Jayeng sana, ngomong apa kita nggak dengar, terlalu jauh. Telinga kita nggak mampu. Mata kita untuk melihat. Tapi apa yang di Ngawi sana kita sudah nggak bisa ngelihat. Terbatas. Tidak demikian dengan Allah yang maha sempurna. Tidak ada yang luput dari pendengarannya, dari penglihatannya. Semua Allah ketahui, Allah dengar, Allah lihat. Dengan demikian, ada 3 perkara yang beliau sebutkan dalam memahami permasalahan agama, utamanya itu akidah, ibadah, akhlak, adab. Yang pertama tadi, Quran Al-Karim itu kitabullah, perkataan yang maha suci, maha sempurna. Yang kedua, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah yang juga suci dan mulia. Yang ketiga, penjelasan
dari para a'immah dan para ulama Islam dari zaman sahabat, tabi'in, dan para ulama setelah mereka. Lalu beliau sebutkan kembali, la'alla ilahal arsy yanfa'una biha wa yunziluna fil hasri fi khairi maq'adi. Semoga dengan ini ilahal arsy, ya Allah yang di atas arsy-Nya, yanfa'una biha, menjadikan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita, wa yunziluna fil hasyri fi khairi maq'adi, bermanfaat bagi kita di dunia ini, berguna di akhirat. Kita berharap pula agar ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dalam pernyataan beliau ini ada beberapa perkara yang penting untuk kita ketahui bahwa manusia yang dia bawa bersama dia, amalan dia. Setelah mati, putus, berhenti seluruh amal perbuatannya. Rasulullah SAW sebutkan di Sahih Muslim, idza mata al-insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Jika manusia meninggal, terputus amalannya kecuali 3. Ilmun yuntafa'u bihi. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, berguna. Orang lain mendapat manfaat dari ilmu yang kamu ajarkan, maka terus ngalir pahala ilmu itu, setiap diamalkan orang, mengalir pahalanya ke kamu, karena kamu yang ajarkan, kamu yang buka itu jalan. Au waladin saleh yad'u lahu, atau yang kedua, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Jadi doakan sepeninggal orang tuanya, dia mendoakan Rabbighfirli wali walidayya, seterusnya, atau doa-doa kebaikan yang lainnya untuk orang tuanya. Au shadaqatin jariyah, atau yang ketiga, sedekah yang jariyah, ditafsirkan itu seperti wakaf, karena wakaf jariyah. Ini dulu tanah kamu misalnya, kamu wakafkan untuk masjid, maka terus orang pakai masjid ini, orang sholat di situ, orang zikir, baca Quran atau apa saja, amal kebaikan ngalir pahalanya ke kamu. Dari 3 ini,